وأسلافنا ونصحه. الله يجعل نياتنا في نياته وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. ثم الفاتحة إلى جميع أنبياء الله ورسول الله عليهم الصلاة والسلام، جميع أولياء الله الصالحين، جميع العلماء والمصلين المخلصين لله رب العالمين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمة الله عليه، وإلى وحي العالم الفاضل العالم الفاضل والورع الشيخ محمد بن الغزالي، الشيخ عبد الرحمن بن السعود، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. ثم الفاتحة على نية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيد على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. الله الكريم يسر لنا اليسر ويجلبنا العسر ويوفقنا لما يحب ويرضى، وعلى كل نياتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah sekalian, seperti biasa terlebih dahulu kita awali dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajabi. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun hakimun bil adli dhu syaraf. Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun dhikruhu rawhun li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun yawma ba'thin nasi syafi'una. Muhammadun nuruhul hadi minal dhulami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات فأصبحوا بنعمته إخوانا والذي نزع الغل من صدورهم وظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرشدنا سبل السلام فضلا ومنا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة أما بعد. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Istiqamah, wakil khusus segenap takhir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, para alim ulama, para asatidzah, para ustadzah, para muallimin muallimat, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wakil khusus yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia pagi hari ini, dan semua insyaallah hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini, insyaallah yang hadir semua senantiasa dalam sehat afiat. Amin. Sehat lahir kita, jasmani kita, dengan barakah berkumpulnya kita bersama-sama di masjid, di salah satu baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika ada kita dan keluarga kita yang sedang kurang sehat, sakit barangkali, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah hilangkan penyakitnya, Allah sehatkan kembali, Allah kuatkan kembali, Allah Subhanahu wa taala datangkan kesehatan dan kekuatannya untuk mendukung sempurnanya ibadahnya di hari-hari mendatang dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Amin. Allahumma amin. Dan juga kita sangat bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala, Bapak, Ibu, saudara sekalian, kembali Allah gembirakan kita dengan ta'lim, dengan julusu majalisil ilmi, huduru majalisil ilmi, hadir dan duduk kita di majlis ilmu.
Kita gembira, kita senang, kita bahagia karena kita teringat tentunya akan fadilah keutamaan besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ini merupakan bukti iman dan takwa kita kepada Allah, bukti saleh dan taat kita kepada Allah, bukti kita semua berilmu. Ketika Allah hidangkan hidangan besar, kemuliaan besar semacam ini, kita tidak pernah menyia-nyiakannya. Sekalipun barangkali ada kepentingan yang lain, maka kepentingan yang lain itu nomor sekian. Kita mementingkan hudurul majlis ya, majalisul majlis ya, majalisut ta'lim. Kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun merupakan bukti, hadirin rahimakumullah, takutnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau masih tertanam rasa takut kepada Allah, jangan khawatir. Allah tidak akan memperlakukan sama antara orang-orang yang takut kepada Allah dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Ini janji Allah. Ya. Am hasibal ladzina yatarahus sayyi'at kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'a mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah manusia itu mengira orang-orang yang biasa melakukan kesalahan, keburukan, as-sayyi'at, kami akan memperlakukan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Kalau ada orang yang merasa semacam itu, mengatakan seperti itu, sa'a ma yahkumun, itu salah ketetapan mereka itu. Sa'a ma yahkumun, itu buruk ketetapan mereka yang semacam itu. Sehingga saudara sekalian, ya tentu kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih tertanam rasa takut kepada Allah, al-khauf minallah, kita setiap saat mengatakan inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah. Selamat saudara-saudara sekalian. Bahkan rasa takut kepada Allah itu, kalau ada orang merasa takut kepada Allah, itu bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi orang lain, mungkin yang berdekatan dengan dia, mungkin orang sekitar dia tinggal. Hadirin rahimakumullah, mereka tinggal di sekitar orang yang takut kepada Allah. Insya Allah itu semua, hadirin rahimakumullah, dalam perlindungan, dalam keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama tentunya musibah akhirat. Ya. Karena saudara sekalian, orang takut kepada Allah itu punya cahaya, punya nur pada diri orang tersebut, yang dari diri orang yang takut kepada Allah itu akan memancar kepada sekitarnya. Makanya lihat di dalam ayat Allah, kalau ada seorang orang bapak atau ibu, orang tua takut kepada Allah, yang dijaga oleh Allah bukan cuma kedua orang tuanya, tapi anak keturunannya. Berarti kan untuk orang lain pengaruh dari takut kepada Allah, pengaruh dari salehnya itu. Hadirin rahimakumullah, ketika teringat surah Kahfi itu ada dua orang anak yatim, ya, yang tinggal di suatu rumah jelek, sudah rusak ini rumah. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam dengan ilmunya membangun rumah tersebut, dibaguskan. Sekalipun pada saat datang itu tidak disambut oleh dua orang anak ini, oleh penghuni rumah yang jelek itu. Nggak disambut, jadi tidak dihormati, padahal yang datang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tapi oleh Nabi Allah Khidir itu rumahnya itu dibaguskan. Sampai-sampai Nabi Musa itu, ya Nabi Musa ya, Nabi Musa menegur Nabi Khidir, yang memang merupakan kekurangan sabaran Nabi Musa itu. Ya,
Yang dikatakan sebelumnya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kau tidak akan sabar bersama aku, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Yang dikatakan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, kenapa kau bangun, kau baguskan rumah itu, kita datang. Padahal pada saat itu Nabi Musa itu haus, Nabi Khidir itu haus, ingin mencari minum. Jangankan dikasih minum kita, disambut kedatangan kita saja tidak. Masa rumahnya dibaguskan? Oh, ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, yang diketahui oleh Nabi Khidir. Ternyata anak ini dua orang anak yatim. Wa kana abuhuma shaliha. Nah, ini Pak catatannya. Sedangkan kedua orang tua anak yatim ini saleh. Jadi dengan ini kita bisa mengambil i'tibar. Kesalehan kita itu menyebabkan Allah itu melindungi kita dan anak-anak kita. Insyaallah, makanya kesalehan anak kita ditentukan dengan kesalehan kedua orang tuanya. Ya kalau orang tuanya sudah saleh, insyaallah anak-anak kita saleh. Ya, tetapi kalau orang tuanya sudah saleh, dia jangan berharap anaknya saleh. Hadirin rahimakumullah. Ya, ini kesalehan, takut kepada Allah. Oh, banyak kisah-kisah itu yang dalam kitab-kitab itu berkisah itu bahwa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mempengaruhi sekitarnya, akan mempengaruhi orang lain. Ya. Bahkan orang pendosa sekalipun. Ya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena nur cahaya orang ini Allah turunkan hidayah. Dalam suatu kisah kanat fil Israiliyah yang diceritakan Abdullah bin Mas'ud yang juga dari Salman Al-Farisi, ia tentu dasarnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Israel itu ada disebut pada saat itu ada imra'atun baghiyatun jamilatun ghaniyatun. Ada seorang wanita cantik, ada seorang wanita tapi baghiyah. Baghiyah itu baghaya, baghiyah itu artinya baghiyah itu kalau bahasa kitanya sekarang pelacur. Wanita-wanita pelacur. Tapi dia jamilah. Apa itu artinya? Cantik. Ya. Mughni atau ghaniyah, kaya dia. Tetapi dia muftinah. Dia memfitnah, perusak. Wa kana babu dariha abadan maftuha. Maftuhan abada. Dia punya rumah di pinggir jalan begitu Pak, yang cukup ramai, di depannya ini lewat banyak orang. Maftuhan abada, pintunya itu nggak pernah ditutup. Nah sedangkan dia imra'atul baqiyah ini qa'idatun 'ala sarir bihida'il bab. Dia selalu mempunyai tempat duduk di balik pintunya itu. Dia duduk di as-sarir, sarir itu dipan yang bagus atau kursi yang bagus, dia selalu di situ. Fa kullu man marra biha wa nadhara ilaiha iftadana biha. Setiap ada laki-laki lewat, dia menawarkan dirinya. Dia senyum kepada laki-laki itu. Bahkan dia memanggilnya laki-laki itu supaya mendekat dia. Allah, wanita cantik, kaya. Ya, makanya dikatakan kalau imra'atun baghiyatun jamilatun, ini wanita ini tuan. Tiknya besok. Saking cantiknya dia Pak. Wah, kita bisa bayangkan laki-laki. Kalau ada wanita cantik, tahu kita ini orang kaya, kemudian senyum sama kita, manggil lagi, nawarin lagi, gimana kira-kira Pak? Susah kan? Susah nolaknya. Allah, iya Pak. Mau jangankan dipanggil wanita cantik, nggak manggil rasanya pengen manggil ya Pak.
Ya Rab, ya wajar kalau ada laki-laki cuma berpikiran semacam itu, ya wajar, ini amat dari Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan dibuktikan aja begitu kan. Ya iya, ya saya suka teringat, suka begini Pak. Saya suka pesan sama ibu-ibu, sama para istri itu. Iya, kalau pulang-pulang suaminya pulang-pulang cerita, waduh mah tadi Bu di jalan saya melihat perempuan cantik. Goncangnya di sini, tiknya di situ. Iya, wah. Terus ditanya sama istrinya, terus bapak tertarik nggak sama dia? Waduh, jawabannya apa? Nah itu seorang istri mendengar suaminya semacam itu harus bersyukur, betul tidak? Berarti suaminya normal, sehat, begitu kan? Harus bersyukur pada Allah. Alhamdulillah suami saya. Iya. Ya cuma begitu ditanya terus dilanjutkan nggak Pak? Ya enggak sih, cuma pikiran saja. Oh ya alhamdulillah. Ya kan bahayanya itu yang dilanjutkan ini. Nah ini seorang baghiyah, imra'atun baghiyah, jamilah. Dia itu pelacur, kerjaannya semacam itu. Orang lewat, ditawarin banyak muftinah, laki-laki yang terfitnah. Ya. Iftadana biha, laki-laki itu banyak yang terfitnah Pak. Namanya dipanggil semacam itu, nuruti Pak. Nah, kalau menuruti permintaan perempuan ini diminta bayaran. Wahtaja ila yaqdari asyrati danadir awakta 10 dinar. Kurang tahu 10 dinar itu berapa Pak sekarang Pak? Satu dinarnya berapa itu Pak? Kurang lebih 4 jutaan. Ya. Satu dinarnya 40 jutaan. Ya 400 jutaan. Allah ya. Akhirnya banyak orang menuruti permintaan tersebut dan bayar dia. Bayar. Ya. Hatta ta'dana bidukhuli 'alaiha, sampai dia itu mengizinkan masuk. Ya kalau sudah bayar boleh masuk kamar berdua. Nah, apa yang terjadi? Famarra bi babi hadza yaumin 'abidun min ubadi Bani Israil. Suatu saat lewatlah seorang ahli ibadah, laki-laki ahli ibadah Bani Israil. Nah, ini Pak ya, tadi itu khaufullah. Ya. Seorang ahli ibadah lewat. Begitu lewat depan pintunya, sama fawaqa absarahu 'alaiha fid dar wa hiya qalidatun 'ala as-sarir. Ya, namanya pintu orang kebuka. Lewat, nggak mustahil, padahal sebenarnya dilarang Pak. Memang ada larangannya ya dalam adab kita, kehidupan kita ini. Kalau kita lewat depan pintu rumah orang, ya kalau cuma sepintas kelihatan nggak masalah, wajar. Kemudian lewat itu saya melihat, nggak apa-apa. Tapi kalau terus begitu melihat, dipegang, dipantung, dilihatin, dicari apa ada, nah itu dilarang sebenarnya. Ya namanya orang pintunya kebuka, kita nggak tahu perlunya apa. Nah ini si Ubad, si Abid ini enggak, cuma terlihat kepada wanita itu lewat kebuka pintunya, lihat, wanita ini rupanya begitu. Sudah pasang diri dia, senyum. Ya, senyum pada si Abid ini, memanggilnya. Iya, menurut satu riwayat, wallahu a'lam bishawab, si Abid ini lewat dari pintu itu. Namanya seorang laki-laki, Pak. Apa mungkin wanita itu kok senyum kemudian manggil, barangkali mau minta tolong, sedang apa dia begitu kan? Orang yang baik, prasangkanya baik. Dia bukan menyangka buruk ya. Ya dia balik. Dia balik, Pak. Karena sudah lewat dari pintu itu, dia balik. Dia salam, dia kemudian dia tanya, sedang apa kok duduk, barangkali sakit atau apa? Oh ternyata wanita ini bilang cerita, dah, ya barangkali mau bersama saya, ya barangkali mau tidur bersama saya, malah menawarkan diri, coba ya Rabbi. Kemudian dia ceritakan kalau mau silakan bayar sekian 10 dinar. Waja'ala faftadana biha, masih sempat si Abid ini, orang yang ahli ibadah ini, masih terfitnah juga, tergoda dengan wanita ini, masih tergoda juga dengan tawaran wanita ini. Faftadana biha waja'ala yujadilu nafsah, dia berontak dalam dirinya,
hatta an yad'u Allah Ta'ala an yuzila dzalika an qalbi. Perasaan hati yang cenderung kepada wanita ini masih sempat berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkan. Falam yazal dzalika an nafsi, tapi ternyata tidak hilang-hilang, Pak. Ya, masih terus dia itu rasanya ingin menuruti permintaan wanita itu. Walam yamlik nafsahu, tidak bisa dia menguasai dirinya pada saat itu. Hadirin rahimakumullah. Hatta ba'a kumash dia itu pedagang. Laki-laki ini, Abid ini pedagang pakaian kumash, jadi tekstil itu pakaian itu. Akhirnya dia berusaha, ya, berjualan, berdagang dengan bagus. Fajama'a minad dananir ma yahtaju ilaih. Maka akhirnya suatu saat terkumpullah 10 dinar itu. Faja'a ila babiha, dibawalah 10 dinar ke tempat wanita ini. Fa'amarathu an yuslima dhahaba ila wakiliha. Akhirnya 10 dinar emas itu diserahkan kepada wakil wanita. Rupanya ada wakilnya wanita ini. Ya berarti terorganisir itu, ya. Ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Ya. Iya, Pak. Ada nggak kira-kira zaman sekarang yang begitu ini, Pak? Ya Allah a'lam. Ya. Wa au'adathu limaji'ih. Akhirnya wanita ini berjanji, baik, kalau begitu Anda sudah bayar, saudara sudah bayar, besok hari Sabtu jam 9 datang. Hari ini berarti kan? Hari ini hari Sabtu. Sudah datang jam 9 pagi. Faja'a ilaiha. Dia datang jam 9 pagi hari Sabtu itu. Lidzalikal wa'd, karena janji itu. Apa yang dilihat? Waqad tazayyanat wa jalasat fi baitiha ala saririha. Dia sudah menunggu di depannya. Dia menunggu di kursi itu. Tazayyanat bi nafsiha. Dia sudah berhias luar biasa, lebih daripada orang-orang lain yang dia terima selama ini. Karena tahu wanita ini, orang ini istimewa. Tazayyana, berhias luar biasa. Fadakhala 'alaiha al-'abid. Masuklah si Abid ini kepada wanita itu, wajala sama'aha, sampai duduk berdua dengan wanita itu. Ala sarir, di atas dipannya itu. Falamma madda yadahu ilaiha. Apa yang terjadi? Setelah laki-laki ini ingin memegang, madda itu memanjangkan tangannya, ingin memegang wanita itu, wan basata ma'aha, ingin memegangnya, tadarakahu Allahu birahmatihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati dan pikiran si Abid ini dengan rahmat Allah. Kenapa? Bi barakati ibadihil mutaqaddimah. Di sini Pak pentingnya. Saya ingin menyampaikan kisah ini ya hadirin rahimakumullah. Karena sebab ibadah yang dilakukan sebelumnya. Karena takutnya kepada Allah selama ini. Makanya Allah tidak memperlakukan sama dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Nah kalau sebelum si Abid ini datang kepada wanita, oh wanita itu sudah sekian tahun. Ya Allah, makanya dia dia menjadi kaya raya. Nah, kepada si Abid ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya, pikirannya. Apa? Dalam pikiran dia, fawaqa'a fi qalbi, maka dia ingat, dia berbicara dalam hatinya, Allah Ta'ala yarani fi hadhihi al-halah min fawqi 'arsyih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihat saya dari alam arasy-Nya sana. Itu tergerak daripada Abid itu. Allah pasti melihat saya. Allah pasti melihat saya. Wa ana fil haram, sedangkan saya dalam haram. Saya dalam dosa. Selama ini begitu baik Allah kepada saya. Sekarang saya menyakiti dia. Sedangkan dia pasti melihat saya. Wa qad habita amali kullu, maka akan hilang amal-amal solehku seluruhnya karena haram ini, karena dosa ini. Maka akhirnya waqa'atil haibatu fi qalbi, semakin bergetar hati dia, bahkan irta'adat nafsuhu fi nafsi, bergetarlah tubuh orang tersebut karena takutnya kepada Allah, padahal perbuatan dosanya belum berarti dilakukan, belum. Baru mau memegang kan, belum Pak, baru mau.
Dia sudah takut semacam itu kepada Allah sampai tubuhnya bergetar. Ya. Gemetar tubuhnya. Ya. Wa talawwana wajhuhu launuhu. Apa namanya? Talawwan itu taghayyar. Wa taghayyara launuhu, berubah warna kulit orang tersebut. Apa itu? Pucat. Pucat dia. Wajahnya terlihat pucat, gemetar. Fanadharat ilaihil mar'atu, maka akhirnya wanita cantik tadi itu melihat laki-laki itu. Fara'athu mutaghayyiran launi, ya memang dilihat sampai warna kulitnya berubah menjadi memucat itu. Lalu perempuan ini bertanya, "Ish anta ma asabaka ya rajul? Ish anta wa ma asabaka ya rajul?" Apa yang terjadi kepada engkau? Kenapa engkau begini? Loh, kok seperti itu? Kenapa? Ya perempuan ini tentunya berani ya, udah sekian kali, sekian lama. Ma asabaka rajul, faqala, dia baru menjawab, inni akhafullaha rabbi. Saya takut kepada Allah Tuhanku, saya takut kepada Allah Tuhanku. Fa'adhini li bil khuruj. Izinkan aku untuk pergi dari tempat ini. Izin dia mau pergi, Pak. Cuma tidak diizinkan pergi begitu saja. Faqala lahu waihak, jangan begitu. Seenaknya pengen pergi begitu saja. Wah, Masya Allah dipaksa oleh wanita ini ya. Ya, kau sudah bayar. Karena wanita ini cari bayarannya, Pak. Bayarannya sudah dikasih duluan. Kalau laki-laki ini pergi, bayarannya ditarik lagi, Pak. Takut itu terjadi, dipaksa oleh wanita ini. Waihak. Apa kata wanita? Anna katsiran minan nas yatamannawna alladhi wajadta. Orang-orang lain, banyak orang itu berharap seperti pertemuan kau denganku ini. Kenapa kau seperti itu? Kenapa kau seperti itu, bergetar, berpucat semacam itu? Banyak orang berharap seperti ini. Fa'ish anta hadha alladhi fi. Fa'ish hadha alladhi anta fi. Kenapa kau semacam ini? Faqala, dia katakan lagi, inni akhafullaha ta'ala rabbi jalla thana'uh. Saya takut kepada Allah Tuhanku yang maha agung, yang maha baik. Diceritakan wa innal mal alladhi dafa'tuhu ila wakilik huwa laki halal. Enggak apa-apa, yang penting izinkan aku pergi dari tempat ini. Harta yang sudah kuberikan itu halal buatmu. Allah, dihalalkan, Pak. 400 juta dihalalkannya. Yang penting dia keluar dari tempat itu. Allah ya Rabb. Ya. Faqalat lahu ka'annaka lam ta'mal hadha qat. Kalau begitu berarti kau ini selama ini belum pernah melakukan hal ini sama sekali. Kata wanita itu masih bertanya lagi. Belum pernah melakukan itu ini sama sekali. Apa dijawab? Qala la. Iya, memang tidak. Faqalat lahu, penasaran wanita ini bertanya, min aina anta? Dari mana engkau? Kau tinggal di mana? Wa masmuka? Siapa namamu? Untuknya di sini bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Dia tanya wanita ini siapa namanya, dari mana? Dia tinggal di mana? Ini yang bermanfaat bagi wanita ini. Dan tentu itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadiah besar dari Allah kepada wanita ini. Bayangkan, Allah memberikan hadiah besar kepada wanita ini. Apa yang terjadi? Pak Akhbaraha annahu min qaryati kadza wa ismuhu kadza. Dia jawab, ya, nama saya ini fulan. Saya dari tempat ini, dari kampung ini, saya tinggal di sana. Akhirnya fa'adina lahu bil khuruj min indiha. Uang bayarannya sudah dihalalkan, diizinkan pergi sudah. Pergilah laki-laki abid ahli ibadah ini. Fakharaja wa huwa yad'u bil waili was-subur. Dia merasa menyesal, hanya duduk berdua dengan wanitanya, belum berubah melakukan apa-apa. Dia sudah menyesal, dia banyak menangis, wa yabki ala nafsi. Dia menangis dirinya. Betapa Allah ternyata sudah diperlihatkan oleh abid tersebut suatu hal yang tidak disukai, sekalipun itu kecil, menyebabkan dia menangis semacam itu. Ya. Waqa'atil haibatu fi qalbil mar'ah.
setelah laki-laki ini pergi. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai berbuat sesuatu menuju hadiah wanita ini. Wanita ini tergerak di dalam hatinya, dia berbicara di dalam hatinya, bi barakati dzalikal 'abid, tentu dengan barokahnya si abid ini, dengan nur cahaya dia ahli ibadah, dia takut kepada Allah. Faqalat fi nafsiha, dia berkata pada dirinya, wanita itu, inna hadzal rajul awwala dzambin adnaba, sungguh laki-laki ini dosa pertama yang dia lakukan dan kecil. Dosa pertama yang dilakukan dan kecil, nggak mau melakukan. Fadakhala alaihi al-khawf ma dakhal, tapi ternyata dia merasa takut kepada Allah semacam itu takutnya. Wa inni qad adnabtu mundu kada wa kada sanatan. Saya melakukan dosa sudah sekian tahun. Betapa besar dosa saya. Wa inna rabbahu alladhi khafa minhu huwa rabbi. Sedangkan Tuhan yang dia takuti Tuhanku juga. Begitu tergeraknya wanita ini. Tuhan yang dia takuti itu Tuhan saya juga. Pak, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mau berbuat, betul tidak? Kadang-kadang digerakkannya dengan apa? Digerakkannya kemana? Wa inni qad adraktu mundu kada. Fayambari an yakuna khaufi ashaddu min khaufi. Seharusnya rasa takutku kepada Allah lebih daripada takutnya laki-laki ini. Kata wanita itu, asyaddu min khaufi, fatabat ila Allah Ta'ala. Tobatlah wanita itu akhirnya kepada Allah. Apa yang dilakukan? Wa ghallabatil bab 'alan nas. Tutup pintunya saja itu. Dengan terbuka lagi pintunya, Pak. Selama ini maftuhun abada. Selama-lamanya buka siang malam. Dia tungguin pintu itu. Sekarang tutup. Ya, dia tutup pintunya. Ini, wala bisa thiyaban khulqatan. Dia pakai pakaian yang bagus dengan pakaian orang ahli ibadah. Ya kalau dulu sambil duduk di depannya itu kira-kira pakaiannya kayak gimana itu? Ya pakaian-pakaian yang belum jadi dipakai, Pak. Ya. Ada kan kadang-kadang wanita itu pakaian belum jadi dijahit sudah dipakai itu. Ya mau yang belum ada kan belum jadi namanya itu, Pak. Itu sudah dipakai. Ya dia pakaiannya itu membuka aurat, kurang bahan. Pakaian kurang bahan. Kasihan beli bahan nggak cukup ya. Biar miskin fakir. Dia pakainya semacam itu dulu. Karena dia muftinah, dia baghiyah. Tapi sekarang sudah taubat. Pakaian berbeda, dia sudah tidak lagi dekat pintu itu dan dia tidak muftinah, tidak lagi memfitnah banyak laki-laki. Wa aqbalat 'ala ibadah, dia ganti waktu-waktunya dengan banyak ibadah. Fakanat fi ibadatiha masya Allah Ta'ala. Pokoknya ibadahnya luar biasa sekarang wanita itu. Ibadahnya luar biasa wanita itu. Faqalat fi nafsiha, semakin digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya. Inni law intahaitu ila dzalika rajul la'allahu yatazawwajuni. Aduhai seandainya saja saya bisa ketemu dengan laki-laki itu dan saya akan mengajaknya dia menikahi aku. Barangkali dia mau menikahi aku menjadi istrinya. Berharap ini ya wanita yang taubat dari pelacurnya ini ingin mempunyai seorang suami yang ahli ibadah, orang suami yang takut kepada Allah. Dan fa'akunu indahu, saya akan hidup bersama dia. Wa ata'allamu minhu amra dini, saya akan banyak belajar kepada dia dengan urusan-urusan agamaku. Wa yakunu aunan li ala ibadati rabbi, dan suamiku nanti dia akan menolong aku dalam ibadah kepada Allah. Ya, bagaimana seorang ahli dosa bisa bergerak pikirannya semacam ini, Pak? Dari mana ini? Pengaruh laki-laki yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan untuk dirinya saja, orang lain dipengaruhi dengan rasa takut kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Ya, ini secara individu cuma satu orang, belum secara jamaah ya. Fatahajjazat, hanya dia kuat betul menyiapkan dirinya berangkat ke suatu kampung yang dikasih tahu. Nah, dulu kan tanya kampungnya di mana ya kan?
Tinggal di mana? Di komplek apa dia namanya Pak? Bangun Reksa. Ya, disebut ya. Saya di komplek Bangun Reksa. Ya, rupanya abid ahli ibadah ini ada di komplek Bangun Reksa. Masya Allah. Berangkat Pak. Ke Bangun Reksa berangkat. Cari wanita ini. Fahamalat ma'aham minal amwal. Dibawa banyak harta itu. Wal khudam. Ya, dan wal khadim. Jadi pembantu-pembantu laki perempuan dibawa. Ya Allah, bawa ajudan banyak dia wanita kaya. Wantahat ila tilkal qaryah, sampailah kepada kampung itu. Sampai ke Bangun Reksa. Fa akhbaru al-abid. Ya, wa sa'alat anhu. Akhirnya dia tanya tentang si abid itu, Pak. Ya, tanya mana si abid itu, ada kenal dengan Pak ini, Pak. Katanya tinggalnya di Bangun Reksa ini, Pak. Rupanya memang si abid ini orang terkenal. Di Bangun Reksa itu terkenal. Ya. Jadi orang sini berarti ini Pak ya. Wa sa'alat anhu fa akhbaru al-abid. Banyak orang di situ. Oh, si abid. Iya, dia ada itu. Karena agak aneh. Si abid ini orang ahli ibadah, orang khusyuk, orang kok dicari perempuan semacam ini di antar banyak orang semacam ini. Akhirnya berburu orang sekitarnya ini menemui si abid. Ya, fa akhbaru al-abid annahu qadimat imra'atun tas'alu anka. Ya, datang wanita. Ya, wanita cantik itu mencari engkau wahai abid. Kau temui dia. Ya, kata orang sekitarnya. Fa kharajal abid ilaiha. Ya, ditemui akhirnya wanita itu. Falamma ra'atuhul mar'atu, falamma ra'atuhul mar'atu, ya. Maka setelah wanita itu melihat laki-laki ini dan abid ini melihat wanita itu, kasyafat an wajhiha kayya'rifaha. Oh, rupanya wanita ini bertutup. Pakai apa itu, Pak? Cadar ya. Datang bertemu dengan abid itu sudah pakai cadar itu. Ya, si abid ini nggak kenal, tutup begitu kan. Kemudian wanita ini bercerita bahwa engkau adalah ya dulu yang pernah datang kepadaku, pernah duduk di suatu diri, ceritakan, tapi masih tutup. Akhirnya tiba-tiba pembuka penutup wajahnya dibuka seketika di hadapan laki-laki ini. Maka syafat an wajhiha, dibuka itu penutup wajahnya. Falamma ra'aha al-'abid, maka setelah abid itu melihatnya, wa arafa wajhaha, melihat betul wajahnya, wa tadzakkara al-amru alladhi kana bainahu wa bainaha, langsung seketika ingat. Padahal sudah sekian lama. Langsung seketika ingat, oh, wanita ini yang pernah saya berdosa, yang menyebabkan dia menangis semacam itu, takut kepada Allah, bergetar, pucat pada saat itu. Ingat seketika karena wajahnya dilihat. Akhirnya saha sayhatan, dia menjerit dengan suara yang keras. Menjerit dengan suara yang keras. Apa yang terjadi? Fa kharajat ruhuhu, keluarlah rohnya. Meninggal dia dalam keadaan semacam itu, laki-laki ini. Hadirin rahimakumullah. Saking takutnya kepada Allah, Masya Allah, meninggal dalam keadaan takut kepada Allah semacam itu, Pak. Fabaqiyatil mar'atu hazinatu. Akhirnya wanita ini ya dia sedih. Dia katakan wa qalat fi nafsiha inni kharajtu li ajli wa qad mata. Saya pergi jauh-jauh datang ke Bangun Reksa ini karena dia. Saya ingin menikahi dia. Ternyata dia meninggal. Dia sudah meninggal sekarang. Dia berkata-kata dalam hatinya. Lalu apa yang dilakukan wanita itu? Faqalat li ahli tilkal qaryah. Maka bertanyalah kepada masyarakat di Bangun Reksa ini, lahu ahadun min aqribai, apakah dia masih punya keluarga? Maksudnya saudara-saudaranya, aqriba, kerabat-kerabatnya laki-laki, yahtaju ila imra'atin, barangkali keluarganya ini mau menikah, mau kawin, mau menikahi saya siap menjadi istrinya. Iya, nggak kena si abid, saudaranya nggak apa-apa dah. Dengan abid nggak bisa karena sudah meninggal. Iya, kerabat-kerabatnya nggak apa-apa dah. Kenapa? Karena wanita ini yakin kerabatnya si abid pasti orang baik, pasti orang-orang soleh, takut kepada Allah. Apa kata masyarakat di situ?
Ya. Qalu laha li hadzal rajul akhun salih. Ya, betul. Habib ini punya saudara saleh, lakinnahu mu'sir, la mala laha. Tapi dia itu hidupnya susah. Dia itu miskin. Dia itu fakir. La mala laha, dia tidak punya harta. Jawaban wanita itu makalah la ba'sa bi'ah, itu tidak mengapa. Fa inna li malan yakfina. Kalau dia mau menikahi saya punya harta. Allah, cukup untuk hidup rumah tangga. Masya Allah, kehidupan rumah tangganya sudah ditanggung dengan wanita taubat ini. Faja'a aku. Akhirnya betul, dipanggillah oleh orang, dikasih tahu pada saudaranya. Datanglah saudaranya kepada wanita ini dengan pembicaraannya. Fatazawwaja biha. Betul, dinikahi oleh wanita, oleh laki-laki soleh, saudara si Abid ini. Lalu apa hadiah Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah. Ini yang tidak habis pikir Allah berbuat, ya, nur cahaya, sebab cahaya orang-orang yang takut kepada Allah. Fawaladat lahu sab'an minal bani. Allah karuniakan 7 orang anak keturunan laki-laki. Kulluhum saru anbiya. Semua anaknya 7 orang ini jadi nabi seluruhnya. Diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya karim. Hampir-hampir saja kita mau tanya, masa nabi anaknya wanita pelacur begitu kan? Masa wanita pelacur bisa punya anak bahkan 7 orang itu nabi semua. Kalau saya jadi sekarang para ulama besar, Pak. Kalau sekarang kenapa? Karena Nabi bersabda, ulama umatku seperti Nabi di Bani Israel. Cuma ini Nabi bukan Rasul. Ya kalau sekarang para ulama besar, Masya Allah luar biasa berangkat. Bayangkan 7 orang anaknya jadi ulama semuanya. 7 orang anaknya jadi Nabi semuanya pada hari ini. Imra'atun baqiyah. Kenapa demikian? Satu, disebabkan memang cahaya si Abid yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita ini taubat kepada Allah. Makanya ini di kitab ini ada di bab taubat. Jadi bab taubat, asal taubat kepada Allah, dosa besar seperti apapun tetap diampuni oleh Allah. Sekalipun itu pendosa, kalau taubat tunggu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadirin rahimakumullah, pakai itu sekitar kita masih banyak masjid dan sebagainya, majelis dan sebagainya. Masya Allah jamaah di mana-mana makmur masjid dengan ibadah-ibadah, dan mereka pasti orang-orang takut kepada Allah. Jumat masih besar, masih banyak jamaah yang takut kepada Allah. Jangan khawatir, orang-orang sekitarnya semua ya akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan, Pak. Ya hanya saja ya, ketika dikaji dengan beberapa hadis yang lain, wallahu a'lam, frekuensi antara orang-orang saleh dan orang saleh itu lebih besar mana di tempat itu yang kita tidak tahu. Soal nur cahaya pengaruh dari orang-orang yang takut kepada Allah sudah pasti. Coba saja kita kumpul semacam ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Majtama'a qaumun fi mala'in atau fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul orang di salah satu rumah dari rahmat Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, illa haffathumul malaika. Malaikat ikut berkumpul sekian besarnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Bayangkan. Ya, maka Allah akan tutup mereka itu. Artinya begitu besar rahmat Allah turun. Wa nazalat alaihimus sakinah. Ketentraman akan terus dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan pasti diberikan kehidupan sekitarnya, Pak. Betul tidak? Nah, ini bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Ya, saya mungkin bisa cukupkan sekian, itu sudah 33 sudah turun, Pak. Mungkin belum turun ya. Ya mungkin, tapi sekalipun cukup sekian. Allah biasanya kita membahas Ihya Ulumuddin itu berkenaan dengan hati ya, biasanya ya. Masih belum selesai, masih panjang. Ya, mohon maaf pagi hari ini ya, saya teringat suatu kisah ini ya, semoga pendapat kita mendapatkan iktibarnya, kita bisa mengambil iktibarnya, nasihatnya kepada kita semuanya. Dan kita doakan pula siapapun
saudara-saudara kita yang barangkali saat-saat ini mereka itu masih belum taubat, semoga mereka terbuka hatinya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka sama-sama selamat bersama kita kepada Allah. Mungkin